Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kemarin kita mendengar ada pengumuman resmi dari Presiden Republik Indonesia bahwa akhirnya vaksin COVID-19 digratiskan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Setelah demikian panjang perjalanan yang mengundang kontroversi soal baik itu pilihan jenis vaksinnya sendiri, kemudian pengumuman bahwa tidak semua vaksin digratiskan, dan terakhir Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa vaksin COVID-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu pengumuman ini atau keputusan ini patut kita hargai. Karena apa? Karena di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, di tengah-tengah daya beli yang makin berkurang, di tengah-tengah PHK yang makin masif, jika rakyat atau sebagian rakyat masih dibebankan untuk menanggung sendiri vaksin COVID-19, atau dengan kata lain mereka harus membayar untuk divaksinasi, dikhawatirkan tidak banyak yang memilih untuk mengambil atau berinisiatif membeli vaksin dan melakukan vaksinasi atas biaya sendiri. Jadi dengan adanya keputusan atau pernyataan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia soal gratisnya vaksin ini, sekali lagi tentu kita patut mengucapkan terima kasih. Terkait dengan efektivitas pilihan vaksin, yang kita tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia memesan atau membeli vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac atau Sinovac. Ya. Tentu kita serahkan kepada ahli, tentu kita serahkan kepada orang-orang yang paham tentang ini. Tetapi meskipun kita awam, namanya sekarang ini yang dunia ini demikian kecil dan ada di genggaman, apapun informasi terkait perkembangan, apapun informasi terkait dengan kemajuan, terkait dengan perusahaan-perusahaan mana saja yang mengembangkan vaksin, tentu kita bisa mendapatkan informasi tersebut di media massa, di media sosial, di media visual. Dan sepanjang yang Bang Kica lihat bahwa untuk Sinovac sendiri, jika dikomparasikan dengan para pengembang vaksin lainnya, sepertinya vaksin Sinovac ini tidak menjadi pilihan dari banyak negara di dunia ini. Bahkan Republik Rakyat Cina sendiri yang merupakan pengembang dari vaksin ini malah banyak memesan dari Jerman, vaksin yang dibuat oleh perusahaan atau yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Jerman. Apapun itu,
Memang tidak banyak pilihan yang kita punya. Apapun itu, pandemi ini sudah terlalu lama membuat suasana ketidakpastian. Apapun itu, kita harus mengambil pilihan dari sedikit pilihan. Mudah-mudahan pilihan dari pemerintah Indonesia untuk membeli atau mengambil atau memutuskan untuk menggunakan vaksin Sinovac benar-benar efektif, benar-benar bisa membebaskan bangsa ini dari COVID-19. Lalu terkait mengenai kontroversi soal banyaknya masukan, soal banyaknya usulan dari para warga atau masyarakat Indonesia bahwa sebaiknya yang divaksin duluan adalah Bapak Presiden sendiri, dengan gamblang pada saat mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 diputuskan untuk diberikan gratis kepada segenap warga Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan bahwa dialah orang pertama yang akan divaksin. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu pilihan yang tepat yang diambil oleh Bapak Presiden kita. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, beliau harus meyakinkan bahwa vaksin yang beliau putuskan sendiri atau yang pemerintah putuskan sendiri yang akan dibeli adalah Sinovac benar-benar aman. Dan untuk membuktikan keamanannya, maka beliau secara terang-terangan, secara jantan mengumumkan bahwa orang yang pertama kali akan divaksin adalah beliau sendiri. Kita berharap bahwa vaksinasi yang akan dilakukan di bulan-bulan ke depan dapat terlaksana dengan baik dan segenap warga bangsa tidak ada yang luput dari vaksinasi. Terakhir, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati bangsa ini. Dan pada kesempatan terakhir ini juga, Bang Kica tidak lupa-lupanya mengingatkan kita semua. Mari, hanya kita yang bisa memproteksi diri kita, orang-orang di sekeliling kita. Apa itu yang harus kita lakukan? Apa itu yang menjadi kewajiban kita sebagai warga bangsa? Satu, selalu gunakan masker. Ya, selalu gunakan masker. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Apalagi pada saat kita berkontak langsung dengan benda asing atau dengan pihak ketiga. Lalu, jangan lupa juga kita pada saat melakukan interaksi menjaga jarak sosial. Menjaga jarak antar satu individu dengan individu lainnya. Dan kita juga mari mengendalikan diri. Jika tak penting-penting amat, jika tak perlu-perlu amat, maka mari kurangi aktivitas di luar rumah, kurangi aktivitas di luar rumah, kurangi aktivitas di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.